Shalom GBI Rock Surabaya. Saya pikir belum terlambat karena masih di bulan Januari untuk saya mengucapkan Happy New Year. Saya Pastor Victor Waang dari ICC Bandung. Senang dapat menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini. Salam hormat saya untuk Bapak Gembala GBI Rock Surabaya, Pastor Daniel Januar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan sharing dan saya beri judul sharing saya adalah New Year, New You. Saya percaya kedalaman menentukan kekuatan. Ada satu pengalaman yang saya nggak akan lupa. Dan pengalaman ini tiba-tiba muncul kayak film dalam pikiran saya sekitar tahun 98 atau 97. Waktu itu saya dan tim hari itu kita pelayanan ke satu daerah di Jawa Tengah. Sekitar 3 jam perjalanan dari Yogyakarta. Hari itu semangat sekali. Sepanjang 3 jam di mobil kami nyanyi bersama lagu I Will Follow You karangan Siti Muhede. Dulu masih pakai kaset. Seingat saya, jadi ketika habis di rewind lagi, diulang lagi. Kita KKR di sebuah gedung olahraga di daerah itu dan banyak yang datang. Saya semangat. Dan ketika KKR dimulai, lagu pujian pertama, masuk ke pujian kedua, tiba-tiba listrik padam. Panitia panik, ternyata bukan padam dari PLN, tetapi dipadamkan oleh warga. Suasana mencekam karena panitia katakan gedung olahraganya sudah dikelilingi warga yang nggak suka kita buat KKR di sana. Jadi kita inisiatif hari itu karena tidak dapat keluar, kita buat kelompok 10-20 orang dan kita mulai ceritakan keselamatan. Saya lupa jam berapa tapi akhirnya kita pulang. Waktu kita pulang, kita dengerin lagi lagu yang sama, I Will Follow You. Tapi beda malam itu di mobil, beda banget. Waktu datang kita hanya nyanyi lagu pelan. Tetapi waktu pulang kita menyembah. Jujur, saya takut akan terjadi sesuatu hari itu. Karena hari itu saya belum nikah lagi. Tapi malam itu saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan membawa kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa kedalaman kita dengan Tuhan menentukan kekuatan kita. Saya punya tanaman kecil. Akar-akarnya tidak begitu dalam. Saya dengan mudah mencabut tanaman itu. Tapi kalau ada pohon besar, pasti akarnya dalam. Akan sulit mencabut pohon itu karena kedalaman menentukan kekuatan. Berapa lama kita dengan Tuhan? Apakah kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara mengalami Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Mengapa terkadang kita tidak sadar dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Karena kebiasaan. Nah, setiap pagi atau sore saya suka lihat orang suka foto-foto di daerah rumah saya. Dan saya suka lihat dengan tatapan seperti ini. Ngapain foto-foto di situ? Buat saya itu biasa. Yang menarik, waktu saya ke Jepang, kita diminta oleh tour leadernya foto di tengah-tengah jalan. Dan waktu kami foto, saya lihat tatapan yang sama yang juga menatap saya. Saya tahu pasti di pikirannya, ngapain foto di sini? Karena mereka biasa lewat jalan itu. Jangan menganggap biasa hal yang luar biasa. Apakah kita berpikir seperti ini? Tiap minggu juga begini. Tahun lalu juga begini kok. Listen up. Are you growing in church or are you growing in Christ? Apakah kita bertumbuh di gereja atau kita bertumbuh di dalam Kristus? Mengapa terkadang kita tidak sadar dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Karena kesibukan. Kita perlu tahu bahwa pembunuh hubungan adalah kesibukan. Apalagi karena kepenuhan. Pikiran kita penuh. Setiap hari bagaimana pikiran kita tidak penuh? Hampir tiap hari. Mulai waktu bangun tidur
Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sampai kita mau tidur, pikiran kita penuh dengan bagaimana ya mendapatkan uang lebih banyak lagi. Bagaimana ya tahun ini saya dapat nikah enggak ya? Tahun ini anak yang pertama kuliah. Anak yang kedua masuk SMA. Anak yang ketiga masuk SMP. Uang dari mana ya? Atau tahun ini ganti mobil enggak ya? Dan lain sebagainya. Atau tahun ini kontrakan rumah naik enggak ya? Kalau boleh jujur, enggak juga. Enggak apa-apa. Bukankah terkadang ketika kita sedang online service seperti ini, ketika lagi penyembahan, firman Tuhan disampaikan, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal ini semua. Apa yang menguasai hati kita dapat merusaknya atau membangunnya. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tetapi hari ini, bahkan enggak hari ini aja, tetapi setiap hari Minggu, ketika kita sedang bersekutu secara online, datang dengan hati yang lapar dan haus. Datang dan berikan ruang untuk Tuhan bicara atas segala hal yang sedang kita hadapi. Sehingga setiap kita mengalami personal breakthrough, terobosan secara pribadi. Pribadi yang kuat dimulai dengan pengenalannya akan Allah. Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya akan bacakan terjemahan New King James Version. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan membawa ledakan yang besar. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Memiliki pengertian hubungan intim antara suami istri. Mengenal di sini bukan sekedar tahu karena informasi, tetapi tahu karena mengalami. Saya tahu istri saya orangnya bersihan. Kok tahu? Karena saya mengenalinya. Saya tahu bukan karena informasi, tetapi tahu karena mengalami. Minggu-minggu pertama dalam pernikahan kami, istri saya kalau keluar kamar mandi marah-marah. Karena toilet duduknya bekas saya buang air kecil, belecetan. Jadi dia teriak dari kamar mandi, "Say, bisa nggak kencingnya nggak belecetan?" Saya awalnya tuh nggak ngerti dan nggak paham juga karena ada istilah belecetan. Karena waktu saya di rumah saya sebelumnya itu, kalau buang air kecil itu, kita buang air kecil di selokan kecil. Karena di selokan, jadi pas buang air kecil itu, ya sekeluarnya aja. Gak perlu diatur agar tidak terjadi yang namanya belecetan itu. Nah, saya mengenal istri saya bukan tahu dari informasi, tetapi tahu karena mengalami. Kerinduan saya tahun ini untuk GB Rock Surabaya, kita mengenal Tuhan bukan sekedar tahu karena informasi, tetapi tahu karena mengalami. Karena hal itu yang akan membuat kita kuat dan akan bertindak. Katakan amin. Pengetahuan tahu karena informasi, tetapi pengalaman tahu karena pengenalan. Dan saya percaya pengalaman kita dengan Tuhan Yesus dalam hidup ini yang akan membuat hidup kita tidak pernah akan sama lagi. New Year, New You. Tahun baru, tahun yang baru buat setiap kita. Nah, mari kita baca lebih dalam lagi. Lukas 5. Saya akan bacakan ayat pertama dan yang ke-11. Firman-Nya berkata, judul perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan ayat yang pertama dulu sampai ayat yang keempat. Pada satu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Buat saya, ini adalah revelation. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Sekali lagi, buat saya ini adalah new revelation. Pewahyuan yang baru. Karena sebenarnya telah sepanjang malam Simon, Yakobus dan Yohanes dengan keahliannya bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa, kata mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara rasa tahun lalu kita sudah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, Bapak Ibu Saudara perlu new revelation, pewahyuan yang baru. Apakah pewahyuan? Revelation adalah Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya untuk kita secara pribadi. Revelation is direction, and direction is so much important than speed. Pewahyuan itu adalah arahan, dan arah itu lebih penting daripada kecepatan itu sendiri. You need to have revelation in your life. Kita perlu pewahyuan di dalam hidup setiap kita. Setiap pewahyuan ada harganya. Ada harga untuk mendapatkannya dan menggenapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mulai dengan membaca dan merenungkan Alkitab kita, firman Tuhan. Kalau kita hanya tahu 5 ayat, maka kita akan mendapatkan 5 pewahyuan dan 5 arahan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tahu 20 ayat, maka kita akan mendapatkan 20 pewahyuan dan 20 arahan. Katakan amin. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi God's revelation untuk kita secara pribadi, untuk pernikahan kita, pekerjaan kita, bahkan untuk pelayanan kita. Because revelation is the power to break every situation. Pewahyuan itu punya kuasa untuk membuat terobosan dalam setiap situasi. It's the power to break every obstacle. Pewahyuan untuk menghancurkan setiap penghalang. But Pastor, saya sudah baca kitab. Bagaimana saya dapat mendengar God's revelation? Saya temukan Tuhan berbicara, ada yang lewat audible, terdengar lewat suara. Ada yang lewat hati kita, melalui hati nurani kita. Dan saya sering alami, Tuhan berbicara melalui hati saya. Dengan suara yang ditaruhkan di hati saya. Tuhan taruhkan pewahyuannya di dalam hati saya. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa hati nurani adalah kompas hidup kita. Hati nurani adalah alarm hidup kita. Belajarlah untuk peka dan menjaga hati nurani kita. Setiap bulan Desember di akhir tahun di sisi kita ada yang namanya persembahan ucapan syukur. Dan biasa saya tenang. Karena istri saya rajin nabung. Jadi tinggal bilang ke istri saya untuk ambil sejumlah dana. Tetapi pewahyuan datang pada saya. Ada suara dari saya. Jangan ambil uang tabungan istri kamu. Pakai uang simpanan kamu. Yang kamu mau pakai untuk beli sepatu. Wah, jadi malam-malam waktu mau tidur, saya sampaikan kepada istri saya pewahyuan yang saya dapatkan. Ini kita lagi tidur di tempat tidur. Waktu saya ceritakan itu, istri saya langsung bangun. Dia kaget. Hah? Kamu punya simpenan? Istri saya ketawa-ketawa. Dan minggu depannya saya bawa uang itu untuk persembahan ucapan syukur. Tapi tahu nggak? Saya berdoa untuk satu sepatu. Dengan cara yang ajaib, Tuhan berikan saya 3 sepatu. Dengar, ini pengalaman saya, bukan kebenaran. Saudara jangan ikuti pengalaman saya tadi untuk mendapatkan 3 sepatu. No. Itu pengalaman saya. Saya mendorong Bapak, Ibu Saudara dapatkan your own revelation. Dapatkan pewahyuanmu pribadi.
Tujuan kita membaca Alkitab bukan untuk mengetahui sejarah atau teori, tetapi untuk mengenal, mengalami, dan mengerti kehendak Tuhan. Engkau perlu mengenal Tuhanmu, bukan sekedar tahu. Kenapa? It's not the truth shall make you free, but the truth you know shall make you free. Bukan kebenaran yang akan memerdekakan kita, tetapi kebenaran yang kita tahu itu yang akan membawa kelepasan buat setiap kita. Revelation is direction. Pewahyuan adalah arahan. Dan ketika engkau membaca Alkitab, engkau akan bertemu dengan pewahyuan yang ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah arahan kehidupan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita masih onsite, saya dapat email dari sekolah anak saya semacam pemberitahuan bahwa tadi pagi anak saya tidak mengikuti upacara bendera sampai selesai karena pusing kepala. Dan kami diingatkan sebagai orang tua untuk memberikan sarapan pagi untuk anaknya. Dan banyak riset juga studi membuktikan bahwa sarapan pagi penting karena berhubungan dengan kesuksesan seseorang. Karena mereka akan lebih kreatif dan energik. Ini jawaban mengapa kita perlu saat teduh tiap hari. Karena kita perlu sarapan tiap pagi. Karena kita tidak dapat katakan seperti ini. Hari Sabtu ini saya mau makan banyak, yang banyak untuk 6 hari ke depan. Kita tidak menyisihkan 1 hari untuk menjadi rohani dan berharap tinggal di dalam Dia selama 1 minggu. Dalam perjalanan Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, di padang gurun Tuhan menurunkan mana. Dan selama 39 tahun, 11 bulan, setiap hari Tuhan menurunkan mana untuk mereka. Dan mereka perlu mengambil tiap hari. Dan mereka perlu mengambil secukupnya untuk hari itu. Dan kalau hari itu mereka ambil berlebih karena malas besok pagi harus keluar untuk ambil mana lagi. Maka mana yang mereka ambil berlebih waktu mau dimakan keesokan harinya akan busuk dan berulat. Sama seperti bangsa Israel yang harus mengumpulkan mana yang segar tiap hari. Karena itu akan menjadi rusak bila disimpan akan busuk dan berulat. Demikianlah kita harus mencari Tuhan Yesus, membangun kehidupan saat teduh tiap hari. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang membuat manusia hidup ialah Roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang ku katakan kepadamu ini adalah kata-kata Roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Kita tidak dapat berpegang pada pewahyuan di hari yang telah lewat. Pewahyuan di hari yang telah lewat punya hal yang Tuhan mau kerjakan di hari yang telah lewat. Dia baru setiap hari bagi kita. Firman-Nya selalu baru bagi kita semua. Membaca firman Tuhan itu seperti ini. Seperti kayak masuk ke dalam sumur yang tanpa dasar. Selalu rindu untuk masuk lebih dalam. Mengenal lebih dalam. Setiap kita membaca firman Tuhan. Sekalipun firman yang sama, selalu akan ada sesuatu yang baru. Ketika kita makan firman Tuhan tiap hari, maka firman Tuhan akan memberi kekuatan. Firman Tuhan adalah kekuatan kehidupan. Saya masih ingat Januari tahun lalu, kita liburan keluarga ke Jepang, Januari kemarin. Dan sekalipun liburan, baca Alkitabnya enggak liburan baca Alkitabnya. Jadi hampir tiap hari saya catat apa yang jadi rema. Saya lupa bawa buku catatan saya, jadi saya catat di buku kecil yang ada di hotel. Tahu nggak? Di tempat kita nginap, channel TV-nya itu banyak film. Yang dulu film kesukaan saya, film porno. Dan saya tidak nonton 1 kali pun. Kenapa?
Karena di saat liburan, saat teduh saya enggak liburan. Saya terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Bagaimana kita memandang kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita memandang dan mengenalnya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam kata Yunani, mendengar yang digunakan di sini ada dalam bentuk present continuous tense atau secara terus menerus. Artinya kita perlu mendengar lagi, dan lagi. Itu sebabnya kenapa kita perlu beli CD khotbah atau buku rohani atau dapat dengar di Spotify untuk kita mendengarnya lagi, dan lagi. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan hanya dalam atmosfer iman mujizat terjadi. Firman Tuhan adalah pencipta iman. Seorang anak kecil diajak oleh orang tuanya pergi ke taman hiburan. Di sana ia melihat seorang tukang balon. Anggaplah saya tukang balonnya. Nah, tiba-tiba anak itu melihat ada balon berwarna hijau terlepas. Nah, anak kecil itu melihat dengan penuh keheranan. Ia mengajak ibunya untuk mendekati tukang balon dan ia meminta dibelikan balon yang warna merah. Akhirnya dikasih oleh si tukang balonnya yang warna merah. Waktu dikasih ke tukang balon itu, ternyata anak ini dia mau yang warna merah hanya sengaja setelah dia menerimanya hanya untuk melepaskan balon itu. Dan balon itu terbang ke atas. Dan rasa ingin tahunya menyebabkan akhirnya bertanya pada sang punya balon. Om, kalau balon yang warna hitam, dia boleh nggak saya beli? Karena saya penasaran, dia terbang juga nggak katanya. Maka tukang balon itu diambil balonnya dan dilepaskan juga yang warna hitam. Tukang balonnya mau gini. Nah, bukan warna yang menentukan apakah balon tersebut dapat terbang atau tidak. Melainkan isinya. Bukan apa yang kita kenakan hari itu yang dapat membuat kita melambung tinggi. Tetapi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu yang membuat kita melambung tinggi. Katakan amin. Nah, kita masih lagi. Itu sebabnya perlakukan Alkitab lebih daripada handphone saudara. Kadang kita memperlakukan gadget kita lebih dari handphone kita. Lukas 5 ayat yang ke-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu tahu. Jangan mengukur masa depan kita menggunakan masa lalu kita. Jangan beriman, berharap berdasarkan masa lalu. Karena iman adalah kepercayaan untuk percaya akan masa depan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini yang namanya jurang pengharapan antara realita dan revelation. Beberapa orang memutuskan untuk berhenti berharap. Mungkin karena di masa lalu mereka pernah berharap tetapi berulang kali dikecewakan, disakiti. Sehingga mereka tidak berani lagi berharap karena takut mengalami kekecewaan yang sekian kalinya. Karena gini, hati yang terluka. Kecewa, ingat, jurang antara apa yang saya harapkan dan apa yang saya alami. Hati yang terluka membawa kita menjadi hati yang tawar. Hati yang tawar membawa kita masuk kepada hati yang takut. Kita mengusir ketakutan dari hati kita. Atau ketakutan akan menghalangi kita masuk ke tempat yang Tuhan
persiapkan untuk kita. Ada jurang, ada kekosongan. Kita perlu menang di area ini dengan mengizinkan Tuhan mengisi kekosongan. Bagaimana realnya Tuhan mengisi kekosongan? Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui Tuhan ada dalam kegagalan, kekecewaan, penolakan, maka kita punya kuasa untuk perlu membuang masa lalunya, masa lalu kita, mengampuninya dan melupakannya. Saya suka bagian ini. Saya mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pencipta iman. Itu sebabnya kita masuk ke bagian yang lebih dalam dari kehidupan Petrus, yaitu new hope, pengharapan yang baru. Saya mengatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita itu mempercayai Tuhan bukan karena keadaannya yang sedang kita hadapi, tetapi karena kepribadiannya siapa Tuhan Yesus. Saya mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jangan ukur kemampuan Tuhan dengan pengertian kita. Pengharapan adalah sebuah penantian bahwa hal-hal yang baik akan terjadi di masa mendatang. Pengharapan itu adalah sebuah jembatan impian menuju kenyataan. Pengharapan itu percaya walau kita belum melihatnya. Si mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita perlu tahu, suara yang kita percayai akan menentukan masa depan kita. Engkau mendengarkan suara kebenaran atau suara kebohongan. Kamu orang gagal. Kamu gak akan pulih. Gak ada yang suka sama kamu. Tuhan pasti kecewa kamu. Itukah suara yang kita dengar? Simon tidak mendengarkan apa kata bapak kebohongan. Kamu sudah gagal semalaman. Gak mungkin lagi ada ikan. Simon mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak, Ibu Saudara, suara yang kita percayai akan menentukan masa depan kita. Berikutnya, apa yang terjadi pada Simon? Simon menjadi new you, orang yang baru. Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Iman adalah percaya pada rencana Tuhan, bukan percaya Allah akan melakukan rencana kita. Imannya Simon hari itu, Tuhan Yesus membuat penuh jalannya dengan ikan. Itu rencananya Simon. But iman adalah percaya pada rencana Tuhan. Bukan percaya Allah akan melakukan rencana kita. Tuhan Yesus hari itu enggak sekedar memenuhi jalannya Simon dengan ikan. Tetapi Tuhan Yesus membuat Simon dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Menjadi Simon yang baru. Simon hari itu pergi dari rumah sebagai penjala ikan. Tetapi pertemuannya dengan Tuhan Yesus, maka Simon dapatkan new revelation.
sehingga mendapatkan new hope dan hidupnya berubah new you hari itu. Simon pergi sebagai penjala ikan, kemudian pulang sebagai penjala manusia. Iman adalah percaya pada rencana Tuhan, bukan percaya Allah akan melakukan rencana kita. Rencananya Simon, jaringnya penuh ikan. Rencananya Tuhan Yesus tidak hanya memenuhi jalannya Simon dengan ikan, tetapi Tuhan Yesus mengubah Simon dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apakah perahu? Perahu adalah gambaran kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, saya percaya kehidupan Bapak, Ibu, Saudara tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya, adakah Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita? Saya akan selesai dengan ini. Matius 1 ayat yang ke-23. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Tuhan tidak janjikan hidup kita akan seperti pelangi. Tidak ada badai. Atau Tuhan tidak janjikan hidup kita mulus kayak jalan tol, lurus. Tuhan gak janjikan kalau kita ikut Tuhan bebas masalah. Tidak ada air mata, tidak ada kegagalan, kekecewaan, atau ketakutan. Gak ada. Tuhan gak janji itu. Makanya jangan salah baca. Yang Tuhan janjikan adalah Immanuel. Allah ada bersama kita. Dan kalau kita mau berjalan bersama Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, maka setiap kita akan menikmati new revelation, new hope, new you. Dan saya berdoa ini yang jemaat GB Rock Surabaya mengalami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.